Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fenri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Alhamdulillah nih teman-teman, aku tuh masih bisa share lagi aktivitas aku ya. Nah, video kali ini aku itu mau bikin alokasi gaji 4 juta per bulan. Di sini aku tuh mau bikin alokasi gaji 4 juta per bulan ini atas request Bunda Sri Rahayu di salah satu komennya ya di salah satu video aku tentang budgeting. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa di video ini tuh aku nggak ada maksud menggurui atau sok pintar ya teman-teman. Di sini hanya sekedar sharing aja. Siapa tahu atas request Bunda Rahayu bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman di sana yang nonton videoku ini punya apa ya dengan penghasilan yang sama gitu ya. Jadi nggak perlu dicontoh semuanya, mungkin step-stepnya aja gitu ya teman-teman. Mungkin ada ide yang bisa diambil ketika melihat videoku ini ya. Oke, yang pertama aku akan tulis dulu ya. Di sini aku tuh mau bikin alokasi gaji 4 juta per bulan. Di sini dengan kondisi dia punya 2 orang anak, yang satunya masih usia 3 tahun, yang satunya masih usia 2 bulan ya teman-teman. Jadi masih bayi ya. Dan belum ada yang sekolah berarti ya teman-teman. Di sini hanya ada informasi seperti itu, ditambah beliau punya cicilan sebesar 300.000. Jadi karena di sini aku hanya dapat informasi punya 2 orang anak sama cicilan 300.000. Jadi di sini aku akan bikin item-itemnya apa ya atas perkiraan aku sendiri ya teman-teman. Mungkin bisa jadi inspirasi di luar sana ya. Dan mudah-mudahan bisa membantu Bunda Sri Rahayu ketika mengelola keuangan gitu ya. Oke, di sini aku sudah tuliskan kondisinya dengan 2 orang anak dan cicilan 300.000. Di sini seperti biasa ya, kalau budgeting itu pastinya ada kewajiban, terus kebutuhan, sama aku tambahin lagi saving and giving karena sebisa mungkin kita itu punya tabungan ya teman-teman. Nah, ini aku garisi dulu ya. Aku tuh nggak pandai untuk berkreasi. Padahal dulu waktu aku kecil tuh suka ngelukis, cuman mungkin karena nggak terasah ya, nggak dibiasakan, akhirnya semakin lama semakin dewasa jadi males ya dan lupa. Bisa dikatakan gaji 4 juta itu terbilang ini ya, nggak terlalu sulit ya teman-teman. Cuman kalau misalkan kita nggak bisa ngelolanya dengan baik ya pastinya akan kurang. Oke, di sini kita mulai ya. Yang pertama adalah kewajiban, karena bagaimanapun kita harus mendahulukan kewajiban ya teman-teman, supaya ketika berjalannya waktu di bulan itu tuh uangnya itu nggak terpakai-pakai ya. Yang pertama yaitu cicilan ya. Seperti yang dibilang tadi ada 300.000. Jadi di sini yang pertama mesti bayar dulu ya cicilannya Rp300.000. Kemudian yang kedua yaitu listrik. Di sini aku alokasikan 250.000 ya. Jadi di sini aku tuh menganggapnya tuh bukan kontrak ya teman-teman. Jadi sudah rumah sendiri karena beliau tidak bilang kalau ngontrak ya. Kemudian yang ketiga adalah wifi, itu aku alokasikan 200.000. Kemudian ada bensin. Bensin di sini tuh kayak motor ya. Misalkan untuk istrinya gitu ya, mungkin ke pasar atau ke warung deket rumah gitu ya. Itu aku alokasikan 150.000 ya. Ya bisa istri bisa suami ya pakai motor ya. Terus kemudian iuran rumah, ini maksudnya iuran bulanan yang rutin tuh loh teman-teman, kayak sampah, keamanan. Ini 50.000 ya. Kemudian ada BPJS 150.000 4 orang. Kemudian tabungan wajib aku alokasikan ya. Jadi di luar kebutuhan dan saving ya. Jadi di awal tuh sudah diambil sebuah tabungan gitu ya sebesar 200.000. Nah, ini biasanya kan kayak BPJS itu ada kalanya sudah termasuk gaji. Jadi sama kantornya tuh sudah dipotong di awal. Jadi pas terima gaji itu udah bersih. Jadi kalau misalkan ternyata BPJS itu sudah dibayarkan sama kantor ya, ini berarti dihilangkan ya untuk pembayaran BPJS-nya. Terus kemudian kalau misalkan di rumah itu belum ada iuran bulanan ya, berarti dihilangkan juga ya yang 50.000 ini ya teman-teman. Oke, kemudian nih aku mau hitung dulu ya jumlah kewajiban yang harus terpenuhi ya setiap bulannya. Ini aku hitungkan ya dari 300.000, terus kemudian listriknya 250.000, wifi 200.000, bensin 150.000, iuran rumah 50.000, tabungan wajibnya 200.000, terus kemudian BPJS-nya 150 ya.
Ini BPJS 150 ini dengan asumsi kelas 3 ya teman-teman. Ini semua totalnya Rp1.300.000. Oke, kita tuliskan ya totalnya 1.300.000. Kemudian kita langsung menuju ke kebutuhan ya teman-teman. Semoga dicukupkan ya Bunda Sri Rahayu. Jadi di sini aku tuh nggak bermaksud untuk, maksudnya ini tuh bakal cukup gitu ya, karena kan kebutuhan orang beda-beda ya. Terus kemudian harga di masing-masing kota juga beda gitu kan. Jadi kayak wifi gitu ya, wifi di aku itu 300.000 lebih teman-teman. Tapi ada juga teman aku tuh yang cuma 100 ribuan ada wifi gitu loh. Jadi heran ya, aku tuh mau cari juga yang wifi 100.000 tapi belum nemu di deket rumahku. Terus kemudian untuk iuran rumah ada beberapa yang 50.000, ada yang 100, ada yang 200 gitu ya. Jadi nggak sama ya. Di sini aku cuman sebagai garis besarnya aja ya teman-teman. Oke, kemudian yaitu untuk kebutuhan ya. Kebutuhan itu aku tuliskan yang pertama beras. Di sini aku tuliskan 200.000 ya untuk kebutuhan beras. Kurang lebihnya mungkin sebesar 15 kilo ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah gas dan galon ya. Gas dan galon ini 100.000 dengan asumsi gasnya itu yang 3 kilo ya. Terus kemudian yang ketiga itu belanja mingguan ya. Belanja mingguannya ini 500.000 dialokasikan. Berarti satu minggunya itu 125 ya. Berarti ini belanja mingguan ini kayak lauk pauk ya sama sayur-sayuran. Kemudian yang keempat itu bulanan ya. Belanja bulanan aku alokasikan 300.000. Belanja bulanan itu kayak mencakup persabunan gitu ya teman-teman. Tidak termasuk beras karena kan beras udah dialokasikan sendiri ya. Kemudian setelah belanja bulanan, lalu ada jajan anak ya, karena usia 3 tahun tuh kan kayak anak aku ya, usia tuh 3 tahun, itu suka jajan, biskuit atau es krim gitu ya. Kita alokasikan aja jajan 100.000. Mudah-mudahan cukup ya Bunda. Mungkin kalau misalkan nggak cukup di jajanan anak ini, bisa dimasukkan juga ke belanja bulanan ya, bisa dibelikan biskuit atau jajanan ketika kita belanja bulanan. Kemudian ada kebutuhan suami itu kayak dia untuk transportasinya ya 250.000, terus kemudian untuk dana jaga-jaga 200.000. Dana jaga-jaga ini ya mencakup misalkan tiba-tiba ada hari ulang tahun, terus ada kondangan atau ada sesuatu hal ya yang mendesak, atau misalkan ada dari item ini ada yang kurang, pakai uang dana jaga-jaga ya. Kemudian kebutuhan istri 150.000 ya. Istri kan pasti ada kebutuhan juga ya teman-teman. Kemudian kebutuhan anak ya 350.000 aku alokasikan. Ini kayak untuk susu anak, sama misalkan kebutuhan obat ya, obat-obatan, vitamin, misalkan juga ada vaksin ya. Aku nggak tahu ya, mudah-mudahan 350.000 ini cukup ya teman-teman. Ya Bunda. Kemudian setelah itu ini kan kertasnya di situ nggak terlalu cukup ya, tapi sudah aku sebutin semua ya kebutuhannya, yaitu beras, gas sama galon, kemudian belanja mingguan, kemudian ada jajanan anak, kebutuhan suami, jaga-jaga, kebutuhan istri sama kebutuhan anak ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ini mau bantu juga, bantu ide, bisa ya dituliskan di kolom komentar. Mungkin ada item yang belum masuk di sini gitu ya, atau aku kelupaan gitu ya teman-teman. Namanya juga manusia ya, kadang ada kalanya tuh kelupaan. Nah ini aku sedang tuliskan yang tadi kan karena nggak cukup kertasnya di situ, jadi ini aku tuliskan sisanya ya. Jadi di situ kan tadi sudah dihitungkan ya teman-teman. Kemudian di sini aku hitungkan lagi, jadi nanti tinggal ditambahkan ya kebutuhan yang tadi sama ditambah kebutuhan yang ini ya. Jadi nanti nemunya tuh berapa gitu ya, nanti aku hitungkan dulu pakai kalkulator ya. Kalkulatorku ini tuh ada beberapa yang nanyain, ini belinya di Shopee ya teman-teman. Nanti aku cantumkan aja ya di kolom deskripsi aku. Oke, setelah dijumlahkan sama yang tadi ini kan sekitar 1 juta lebih. Terus ya, kemudian ditambah 700, jadi tadi kan 1.400.000-an. Jadi total kebutuhan Bunda Sri Rahayu yang aku perkirakan ini adalah 2.150.000. Mudah-mudahan cukup ya Bunda. Kalau misalkan ternyata kelebihan, bisa dimasukkan ke dana jaga-jaga, atau misalkan untuk kebutuhan anak, atau bisa juga masuk ke dana family time ya. Oke, kemudian setelah itu ada kebutuhan saving and giving ya. Saving giving ini adalah untuk menabung ya, sama memberi ya. Nah ini otomatis memberi itu ada untuk orang tua ya, sama sedekah.
di sini orang tuanya 100.000, sedekah 50.000. Kemudian di sini untuk saving itu pendidikan anak ya, pendidikan anaknya 200.000 kita alokasikan, sama darurat 200.000. Sedini mungkin ya kita tuh punya tabungan pendidikan anak, karena kan mumpung anaknya tuh masih kecil, jadi kita tabungkan ya dana pendidikan anaknya. Karena apa ya, pendidikan anak itu sangat perlu ya menurut aku. Karena kan kita menginginkan semoga anak kita itu mendapatkan pendidikan yang layak ya. Kemudian dana darurat ini diperuntukkan kalau misalkan kita ini membutuhkan sesuatu yang mendesak ya di kemudian hari, yang sangat-sangat mendadak gitu ya. Tapi semoga aja tidak ada ya. Jadi bisa ditabung lebih banyak di kemudian hari. Oke, jadi ini ya alokasi aku 4 juta ya untuk 1 bulan. Kalau misalkan ketika alokasikan ini tuh kan setiap bulannya berjalan ya. Jadi misalkan di bulan ini ada sisa, nah sisanya itu bisa dimasukkan ke dalam tabungan lagi ya. Nah tabungan ini bisa aku kasih ide, aku sarankan untuk mulai menabung emas juga. Jadi berarti di bulan-bulan berikutnya itu kita bakal ngisi yang namanya saving challenge sama sinking fund gitu ya Bunda. Oke, di sini aku tuh sedang ngitung jumlah saving and giving aku ya. Jadi saving and giving aku tuh 550.000. Sebetulnya untuk sedekah itu kan nggak bisa diukur ya, nggak tahu mau sedekah berapa, tapi di sini karena kan aku mau alokasikan 4 juta, jadi aku tuliskan aja nominalnya ya 50.000. Dan untuk kasih orang tua juga terserah Bunda, tapi di sini aku tuliskan aja 100.000 ya. Oke, jadi alokasi 4 jutanya udah selesai. Semoga aja bisa membantu Bunda Sri Rahayu atau mungkin teman-teman yang sedang nonton. Dan kalau mungkin ada ide yang bisa membantu apa ya, cara Bunda Sri Rahayu untuk mengatur keuangannya, bisa lanjut ya di kolom komentar. Karena terkadang ketika kita melihat sebuah contoh gitu ya, sebuah simulasi, kita tuh jadi terpikirkan gitu ya, entah itu ide, entah tiba-tiba tuh terbuka gitu ya, apa yang selama ini tuh nggak terpikirkan gitu ya. Oke, di sini aku tuh sedang menuliskan total dari kewajiban, kebutuhan, dan saving and giving ya. Mungkin yang bisa diotak-atik tuh yaitu saving and giving sama kebutuhan ya. Tapi kalau untuk kewajiban itu sepertinya tidak bisa diganggu-gugat ya, terutama untuk cicilan. Oh iya, di sini aku tuh belum menjelaskan tabungan utama atau tabungan wajib. Ini tuh sudah diwajibkan gitu ya, sebelum keuangannya itu dipakai gitu ya untuk kebutuhan yang lain. Jadi biar safe dulu gitu ya, biar aman dulu gitu ya. Tabungan wajib ini bisa untuk misalkan untuk kebutuhan rumah gitu ya. Misalkan pasti kan rumah tuh ada yang butuh di makeover, renovasi, atau mungkin untuk yang lain-lain ya, untuk mengcover tabungan yang lain. Dan jika nantinya ketika tabungan ini sudah mencukupi, bisa juga sih ditukar ke tabungan emas gitu ya teman-teman. Oke, sekalian aja ya aku nyapa teman-teman semua sedang ngapain nih sambil nonton videonya, sambil beraktivitas kah atau sambil rebahan. Aku temenin aja ya aktivitasnya dari sini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Dan buat teman-teman yang baru menemukan YouTube channel aku ucapkan selamat datang ya dan salam kenal. Aku Gita, ibu rumah tangga dengan YouTube channelku ini berisi tentang rutinitas aku ya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ada kalanya juga ketika beraktivitas di luar rumah aku videokan ya. Ada kalanya juga aku sharing tentang budgeting, belanja mingguan, juga belanja bulanan. Dukung YouTube channel aku ya dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan ya jika aku ada upload video baru. Terima kasih. Terasa sebentar lagi bakal tahun 2025, jadi semoga aja apa yang sudah terjadi di tahun 2024 jadikan pembelajaran untuk di tahun 2025 besok. Oke, seperti sampai sini dulu aja ya video aku. Semoga ada manfaatnya, ada hal baik ya di dalam videoku ini. Yang buruknya nggak usah ditiru ya, dijadikan pembelajaran aja. Maaf ya kalau ada perkataan, perilaku yang kurang sopan selama di videoku ini, karena kan aku cuma manusia biasa aja ya teman-teman. Kritik dan saran yang membangun bisa juga ya dituliskan di kolom komentar yang disampaikan dengan sopan. Oke, sampai ketemu lagi ya di next video. Akhir kata, wassalamualaikum. Dadah.